sini ada Asy-Syafi. Ya Syafi itu namanya Allah. Ya Syafi itu apa? Namanya Allah. Sedangkan sifatnya Asy-Syifa. Penyembuh. Ya, Allah itu bisa menyembuhkan. Ya, berarti apapun itu, siapapun itu, penyakit apapun yang menyembuhkan adalah Allah. Allah. Jadi kita berobat dengan obat apapun, dengan metode pengobatan yang bagaimanapun, dengan dokter siapapun, kalau Allah tidak menyembuhkan, bisa sembuh atau tidak? Tidak. Tapi kalau kita itu berobat dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dengan apapun, kemudian Allah itu berkehendak menyembuhkan, sembuh tidak? Bahkan Allah itu bisa menyembuhkan hambanya yang sakit tanpa sebab. Bahkan kadang ada seorang hamba yang sakit, gitu. Nanti ada tampilannya ya. Orang yang sakit tiba-tiba sembuh, dia nggak tahu, gitu. Nggak tahu apa penyebab sembuhnya, gitu. Bahasanya apa? Allah itu bisa menyembuhkan sakit hambanya ketika hamba itu tidak tahu penyebab dari kesembuhan itu. Allah Maha Payakun. Allah Maha Sayang. Allah Maha Sayang. Jadi seperti itu. Hadirin para santri yang mulia, kita lanjutkan ya. Jadi gitu. Asy-Syafi. Ya, ini dia. Perhatikan kalimatnya. Allah menyembuhkan kita dengan perantara sebab tertentu. Bisa juga ya. Dengan obat, dengan bekam, dengan akupuntur, akupressure, dengan kiropraksi, dengan terapi zona meridian. Mau cara apapun. Kadang Allah bisa menjadikan itu seperantara kesembuhan. Tapi Allah kadang juga menyembuhkan kita dengan sebab yang paling lemah. Sebab yang paling lemah. Kadang Allah juga bisa menyembuhkan kita dengan sebab yang paling asing, yang kita tidak mengenalnya. Tiba-tiba kita sembuh aja. Kita makan apa, berdoa gitu ya. Kita nggak tahu, kalau kita kelihatannya biasa saja makan makanan ini. Tapi ternyata Allah menjadikan makanan ini menjadi penyembuh. Allah bisa menyembuhkan kita dengan sesuatu yang kita kira bukan sebab. Bahkan Allah juga menyembuhkan kita tanpa sebab apapun, tiba-tiba Allah sembuhin gitu. Itu ya. Itulah. Kenapa? Ini menunjukkan, membuktikan Allah huwa tabibun. Gitu. Tapi kenapa ya ada orang yang sudah belajar Tibbun Nabawi, sudah bertahun-tahun, kok masih sakit? Ada nggak yang kayak gitu? Sudah reguler, sudah lulus, intermediate sudah lulus, jadi askus lagi, kemudian praktek lagi, kok iya sakit? Ada nggak gitu? Ada. Sayang Allah, dia datang nggak? Penyakit ada keguguran tekan. Iya. Nah, kalau yang sudah belajar paham bahwa penyakit itu bukan bencana. Nanti kita bahas ya, gitu ya, kita bahas ya. Nah, di sini akhirnya gini, apa yang dilakukan agar kita bisa meraih kesembuhan? Nah, gitu ya. Ya, ini Syekh Khalil Lafi. Jadi saya ambil dari kitab ini. Bagaimana caranya? Apa langkah yang harus kita tempuh agar kita mendapatkan kesembuhan? Pertama, menempuh usaha kesembuhan dengan syariat. Yang telah terbukti secara empiris, contoh bekam. Al-hijamah. Itu syar'i dan ada bukti ilmiahnya. Secara empiris menyembuhkan. Dan ini diakui oleh dunia kedokteran barat maupun dunia kedokteran timur. Gitu. Yang kedua, tidak menjadarkan hati pada metode pengobatannya. Ketika kita berobat, biar sembuh, jangan menyadarkan hati kita pada metode itu. Metode pengobatannya itu. Contoh, saya ingin berobat bekam, semoga sembuh. Gitu ya. Itu nggak boleh ternyata. Saya akan bekam, semoga Allah menyembuhkan. Itu nggak boleh. Ternyata ada kata Allah yang jadi kalau kita itu misalnya, saya ingin bekam biar sembuh, itu ternyata tidak dianjurkan. Yang dianjurkan, saya ingin bekam agar Allah menyembuhkan.
Kemudian mengetahui betapapun hebatnya metode pengobatan tergantung kepada qada dan qadar. Berarti ada iradah azaliyah. Allah mau nyembuhin apa enggak gitu ya. Kan Allah itu ketika kepada hambanya itu Allah sayang banget. Bentuk sayangnya Allah kepada hambanya apa? Ketika hamba itu berobat maka ada yang Allah percepat kesembuhannya, ada hamba yang berobat Allah tunda kesembuhannya. Gitu. Apakah ketika Allah menunda kesembuhan seorang hamba yang berobat itu menunjukkan bahwa Allah nggak sayang kepada orang mukmin itu? Tidak. Tidak, gitu ya. Jadi Allah lagi nih, kita mau nanya manjenengan. Kira-kira siapa yang menggamhi jiwa kita? Allah. Siapa yang menguasai hidup kita? Allah. Kalau begitu, siapa yang maha mengetahui masa depan kita? Allah. Maka Allah itu punya iroda, punya kehendak kepada kita, dan kehendak Allah semua kebaikan. Karena Allah tahu besok itu yang terjadi dalam diri kita apa gitu. Sedangkan kita tidak tahu. Contoh misalnya, Cahayaku ada rencana, jangan lupa ikutin tanggal 25 Desember ada syiar dan syair. Ada itu ya, ada tablik akbar, syiar dan syair. Ya, tolong semua datang ya. Ada 3 ustadz ya. Nah, semoga itu diberkahi oleh Allah sehingga terwujudkan gitu doa kita. Amin. Jangan lupa tanggal 1 Januari misalnya Cahayaku akan menyelenggarakan gathering rumah Cahayaku gitu ya. Targetnya 200 sampai 300 santri dari angkatan awal sampai akhir misalnya. Semoga itu diberikan. Semoga Allah memberikan iroda azaliyah yang baik, ketetapan kebaikan sehingga rencana ini berjalan dengan baik. Jadi seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, dari sinilah akhirnya kita punya pemahaman para santri yang mulia ya. Pemahaman kita gimana? Ya ini. Ya. Ya, sebentar. Bahwa kalau gitu, kalau Allah tadi apa? Namanya apa? Allah punya nama? Ya, Syafi. Allah punya sifat? Asifah. Nah, dari sini kita bisa memahami siapa yang mampu membalutkan lagi tulang-tulang yang saling terpisah. Pasti jawaban kita Allah. siapa yang mampu membalikan senyuman mereka lagi pada kedua bibir kita ketika sebelumnya bibir kita tidak bisa tersenyum karena menahan sakit. Siapa yang kira-kira? Allah. Siapa pula yang mampu meniupkan lagi ruh ke dalam tubuh yang sudah terbuka baginya pintu gerbang kematian? Allah. Allah sajalah yang mampu melakukan semua itu. Ya, Allah sajalah yang mampu melakukannya itu. Gitu ya. Maka kalau begitu kita tidak butuh selain Allah. Kita nggak butuh selain Allah. Maka bahasanya apa? Hasbi Allah. Cukuplah Allah bagi kita nggak butuh selain Allah. Jika Allah mengendaki kesembuhanmu, kita berarti nggak butuh selain Allah. Sedangkan selain Allah tidak akan memberi manfaat kepadamu jika Allah tidak menghendaki kesembuhanmu. Siapa yang bisa melakukan itu semua? Allah saja yang mampu melakukan semua itu. Ya. Gitu ya. Maka Allah punya Ar-Rahim, maka Dia menyembuhkan kita. Allah punya Al-Alim, maka Allah menyembuhkan kita. Allah punya Al-Halim, maka Allah menyembuhkan kita. Allah punya Ya Qadir, maka Allah menyembuhkan kita. Gitu ya. Allah menyembuhkan kita. Gitu ya. Allah menyembuhkan kita. Gitu ya. Gitu kan? Coba bersama Allah, bersamanya, maka kita coba gitu ya. Ini sebenarnya kita mulai menghapus nomor kontak segala nama para dokter karena kita ingin tergantung kepada Allah misalnya. Bersama Allah kita sekarang melupakan alamat dan lokasi rumah sakit. Iya. Bersama Allah kita mulai menghapus jadwal kontrol.
di dalam kamar, maka kita membangun rumah sakit baru namanya rumah sakit sajadah. Iya. Kita buat perjanjian dengan Allah melalui sujud kita. Setelah itu kita buat daftar kontak di hati kita. Satu nama saja dan itu sudah cukup, yaitu Asy-Syafi'i. Jadi kita buat itu kontak di hati kita satu saja, Asy-Syafi'i. Jadi seperti itu hadirin. Jadi kalau kita itu udah paham betul sampai di sini, selesai urusan. Apakah kalau sudah paham sampai di sini kita nggak sakit? Ya bisa sakit sih. Tetap sakit pada rumah. Iya, bisa sakit gitu ya. Nah, cuma beda. Sakitnya orang yang paham ini dan sakitnya orang yang belum paham ini beda. Nanti kita lihat biar kita bisa memahaminya. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, wahai yang maha menyembuhkan, tetapkan kesembuhanmu dan rahmatmu bagi semua jiwa yang lemah, semua tubuh yang letih, dan semua hati yang lelah. Sehingga engkau maha mendengar doa. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab 2 udah selesai, kita masuk bab ketiga. Rasulullah adalah dokter. Rasulullah adalah Dokter. Kita lihat, jadi kita bahas ya dari hadis ini. Nah, ini hadisnya. Rasulullah menegaskan ni'matani maghbunun fihi katsiran minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia sering tertipu olehnya. Yaitu pertama adalah asyihah, yaitu nikmat sehat. Yang kedua al-faragh, waktu yang luang. Kata Nabi ini, maka Nabi itu, kenapa Nabi itu dokter? Karena Nabi bicara sehat, asyihah. Sehingga sampai Nabi mengatakan orang yang sehat itu sering tertipu. Kenapa? Orang sehat itu sering lalai dari mengingat Allah. Coba, orang itu bisa merasakan nikmatnya sehat saat apa? Sakit. Saat dia berbaring di rumah atau berbaring di rumah sakit, dia baru paham, ya Allah, nikmat dia sehat ya. Bisa silaturahim, bisa menuntut ilmu, bisa makan apa saja, baik yang keras-keras maupun yang lembut, mulai dari batu sampai kapas, kan gitu. Semua bisa dimakan. Kan gitu. Iya. Coba kalau sakit nggak bisa makan gitu kan. Kalau tradisi orang Jawa, kalau anaknya sakit, kalau dia gimana biasanya? Ditawarin tuh yang enak-enak. Dok, mau makan sate enggak gitu. Enggak, pengen makan kari ayam enggak, pengen makan pokoknya yang enak-enak. Pizza enggak gitu. Jadi giliran sakit ditawarin yang enak-enak, giliran sehat enggak. Gitu ya. Hadirin para santri yang mulia. Ini hadis pertama yang menunjukkan Nabi itu seorang dokter. Dan lihat hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua. Jadi Nabi itu mengatakan i'tanim khamsan qabla khamsin. Ambillah kesempatan 5 keadaan sebelum 5 keadaan. Nah, ya, yang mana yang dimaksud di sini, yang dimaksud adalah ini. Wasyihataka qabla saqamika. Ambillah kesempatan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wasyihataka qabla saqamika. Coba, kalau Nabi bukan dokter, maka Nabi nggak menjelaskan ini. Gitu ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Hadis ketiga. Ini dia, ya. Jadi ini hadis kaitannya dengan di antara agar kita sehat, Nabi mengajarkan budaya hidup bersih. Budaya hidup bersih. Yang kedua, budaya hidup dalam kemuliaan. Yang ketiga, budaya hidup dalam kedermawanan, membantu. Gitu. 3 itu, hidup bersih, hidup mulia, dan menjadi dermawan. Kalau jenengan itu lakukan, kalau menjadi dermawan sama dengan kita rajin sedekah. Kalau kita itu pola hidup bersih, menyukai pola hidup yang mulia dan suka sedekah, sehat kita.
Kenapa kita gampang sakit? Jangan-jangan pola hidupnya masih kotor. Tidak hanya kotor ragawiahnya, tapi kadang kotor hatinya, kotor Pikirannya. Ya. Kalau ketemu orang yang dipikirkan yang buruk-buruk aja, itu jilbabnya tidak pet banget dengan gamisnya, gitu ya. Jadi ya kayak gitu-gitu. Yang dilihat yang keburuk-burukannya. Nah, Nabi menganjurkan pengen sehat 3 ini, menjadi orang yang ahli bersih, ahli mulia, dan ahli sedekah. Nah, kita masuk yang keempat, ya, biar ini waktunya kok sekali ya. Yang keempat ini, Rasulullah menegaskan ma'anzalallahu da'an, ya. Tidaklah Allah menurunkan da'an itu penyakit illa anzalahu shifa. Ya, kecuali Allah juga menurunkan obat. Obatnya. Kalau dunia pengobatan, dunia kedokteran istilahnya cuma 2. Ada penyakit, ada obat. Nah, biasa kalau da'an itu penyakit, shifa itu kesembuhan obatnya atau penawarnya. Gitu. Nah, da'an dalam bahasa Qur'annya adalah marid. Marid. Tadi ada kalimat wa idza maritu, dan apabila aku sakit bahwa yashfi, dan Allah lah yang menyembuhkan. Ya, hadis yang kelima. Nabi menegaskan likuli da'in dawan, setiap penyakit pasti ada obatnya. Fa idza ushibu dawa'u da'i, apabila penyakit diobati dengan caranya Allah. Caranya Allah itu gimana, para jamaah sekalian? Dengan tibun nabawi. Kalau orang itu sakit diobati dengan cara tibun nabawi, maka baro'ah itu akan sembuh. Bismillahi azza wazal, atasin Allah yang maha kuasa. Nah, dari 5 hadis ini, hadirin yang berbahagia, ini menunjukkan Nabi adalah seorang Bagaimana penjelasan Nabi tentang tibun nabawi yang lebih jauh? Dengan pengen tahu nggak? Pengen. Ya, kalau pengen tahu, bagi santri nanti bisa mengikuti webinar seri berikutnya. Karena ini berseri, insya Allah. Kalau pengen tahu yang belum daftar kuliah di TN, mumpung ini lagi buka, bisa segera daftar. Ya, gitu ya. Nah, hari ini yang sudah daftar dan hadir di Cahayaku, halo santri angkatan 9, mendengar suara Ustaz? Mana angkatan 9 ini? Coba angkatan 9 kakinya diangkat. Kok kakinya? Tangannya. Ya, alhamdulillah ya. Ya, bagi yang sudah daftar, yang hadir di Cahaya Ngoyong online, tolong niatnya dibenerin, tiketnya dikuatin. Ya. Ustaz. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Amin. Baik, nah kita masuk bab keempat, fadilah sehat. Ya, pentingnya sehat. Ayo, ini dia. Belum disebut. Sering saya sampaikan, kita itu punya vital force atau kekuatan fitrah. Apa itu? Spiritual 50%, emosional 20%, mental 20%, dan fisik 10%. Nah, jadi ini semua ada dalam diri kita. Cuma ada yang sudah diakses, ada yang belum. Ya, ada yang sudah diaktifkan, ada yang belum. Ada yang sudah dikeluarkan, yang ada yang masih diumpetin terus. Masih pending. Iya, jadi pending terus kan gitu. Maka kalau pengen sehat, ini kita harus memiliki ini formulanya. Kita harus punya spiritual 50%, dekat dengan Allah tapi 50%. Menjaga emosi kita 20%, menguatkan mental kita 20%, ya, menjaga fisik kita 10%. Iya, jadi kayak gitu. Oke, kita lihat berikutnya ya. Maka Rasulullah menegaskan agar kita itu berdoa kepada Allah agar kita itu mohon kesehatan.
Kenapa? Karena karunia yang lebih baik sudah iman itu ya sehat. Sehat. Maka kalau di pagi hari ada zikir pagi dan zikir sore, kita sering berdoa, Allahumma afini fi badani. Terus, Allahumma afini fi sam'i. Terus, Allahumma afini fi bashari. La ilaha illa anta. Baca itu. Kita mohon sehat kepada Allah. Ya. Karena tidak ada karunia yang lebih mulia sudah iman kecuali sehat. Maka sehat itu derajatnya tinggi setelah iman, kemudian sehat. Ya, gitu ya. Kemudian terkait dengan sehat ini, Nabi berpesan kepada kita, man asbaha minkum mu'afam fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Kalau yang dimaksud sehat itu ini loh. Jika yang sehat dan sejahtera itu ini loh. Jika kita bangun di waktu pagi, badan kita sehat. Ya. Sehat. Kemudian keluarga kita selamat, aman semua. Kemudian ada makanan yang bisa dimakan hari itu. Sudah cukup tiga itu, maka seolah-olah dunia kita sudah memiliki dunia dan seisinya. Iya. Kita bangun karena ada orang yang bangun tidur kondisinya sakit. Iya, tidak sehat. Kalau kita bangun kemudian sehat, Masya Allah. Kemudian lihat keluarga kita aman, sehat semua. Kemudian ada makanan yang kita bisa makan pada hari itu ya, gitu ya. Maka seolah-olah apa? Dunia. Seolah-olah iya, kita itu telah memiliki seluruh dunia. Artinya. Iya, bahkan mungkin kita itu lebih kaya daripada Kisra. Nah, kalau dulu ada Kaisar Persia ya, Kisra, gitu ya, yang kekayaannya luar biasa. Ya, kita lebih kaya daripada raja-raja dahulu. Bahkan kalau dibilang lebih kaya daripada Korun, iya. Karena Korun itu kaya tapi nggak menikmati kekayaannya. Karena apa? Belum lama menikmati sudah tenggelamkan. Dari kekayaannya sampai orang-orangnya di dalam perut bumi kan itu. Nah, oke, kita bicara sehat tadi ya. Nah, ini dia. Imam Al-Munawi menjelaskan hadis tadi. Hadis yang tadi ketika kita bangun tidur dalam kondisi sehat. Keluarga kita aman dan sehat. Semua aman, sehat, sejahtera. Kemudian ada makanan yang bisa kita makan pada hari itu. Maka kita seolah-olah telah memiliki seluruh isi dunia. Maka Imam Al-Munawi menjelaskan hadis ini. Bagaimana penjelasan Imam Al-Munawi? Siapa saja yang Allah telah kumpulkan baginya antara kesehatan badan dan keamanan hatinya, kemanapun dia menuju, serta kecukupan kehidupannya dengan makanan untuk hari itu, kemudian keluarganya dalam keadaan selamat, berarti Allah telah mengumpulkan untuknya seluruh nikmat yang pemilik dunia tidak akan bisa memperoleh di luar hal itu. Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya nih pertanyaannya, jenengan punya bos kan di Hongkong kan? Ada. Nah, mereka yang kaya-kaya belum tentu dia bisa menikmati. Ada Ibu Sutin hadir buat ini ya? Ada nih. Oh, iya. Bu Sutin punya bos. Duitnya banyak, tapi bosnya nggak bisa menikmati. Betul nggak Bu Sutin? Betul. Betul sekali. Yang menikmati Sutin saya. Ternyata yang menikmati Bu Sutin. Masya Allah, gitu ya. Ya. Kenapa Ustaz menyebutkan Bu Sutin? Karena Ustaz yang sudah berapa kali ketemu dengan bosnya Bu Sutin soalnya. Gitu ya. Sampai setiap ketemu Ustaz di sindir. Bolak-balik ke Hongkong kok belum bisa bahasa Kantonis katanya. Gitu ya. Sindir gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka sampai ada ada nasihat dari Ibnu Abbas ya. Ya, Ibnu Abbas itu keponakannya, sepupunya Rasulullah. Ya. Inna lil hasanah tiya'an fil wahdi. Sebenarnya kebaikan itu menghasilkan cahaya di wajah.
Gitu. Sehingga orang yang berkebaikan wajahnya bercahaya. Maka kalau jenengan ketemu teman jenengan, ya, santri atau ketemu orang lain, wajahnya bermuram durja, tidak bercahaya seperti wajahnya Ustadz gini. Nah, Oh iya. itu tandanya tidak hasanah. Ya. Itu memang bukan hasanah kok, namanya fatona. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Ya, hadir ini. Bu Fatona hadir. Oh ya, itu ya, santri intermediate ya. Baik. Jadi barang siapa berbuat kebaikan maka dia anfil wajahi, maka Allah akan menghasilkan sinar di wajahnya. Yang kedua, wanur, ya, wanuran fil qalbi, dan Allah memberikan nur dalam hatinya. Wasa'atan fil rizki, kemudian Allah akan melapangkan rezekinya. Wa quwwatan fil badani. Ini dia, wa quwwatan fil badani. Maka Allah menjadikan badannya kuat. Amin. Kemudian ada pertanyaan loh, ada pertanyaan. Kan aku itu sudah berbuat kebaikan kok sih sakit-sakitan ya. Itu berarti beda lagi ya. Ya. Buktinya Ustadz melakukan kebaikan, Ustadz sehat. Amin. Betul? Alhamdulillah saya selalu sehat, Ustaz. Alhamdulillah, keren itu. Itu santri atau bukan itu? Saya tamu undangan di sini, Pak Ustaz. Tapi Masya Allah. alhamdulillah selama kerja di sini belum pernah sakit parah, belum Iya. pernah. Oh, ini menarik. Namanya siapa, Bu? Islamiyah. Oh, iya. Selalu sehat ya, Bu ya. Ya, Ibu alhamdulillah. Enggak, jenengan ini belum asal dari mana Indonesianya? Jawa Tengah Kendal, Pak Ustaz. Oh, Kendal. Jenengan ini loh, belum belajar Tibun Nabawi kok sehat. Apalagi belajar? Ini Ustadz ini namanya menjerumuskan apa mengajak ini? Oh, ya. Mengajak. Iya. Alhamdulillah selalu sehat. Iya. Oke. Oh, lanjut, Bu. Lanjut. Sahabat lama, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya. Mari bergabung ya dalam barisan dakwah Tibun Nabawi. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Nah, di sini perhatikan, ini ada kelanjutannya, wa inna lisayyi'ah. Nah, bilangin ya. Oh ya, tadi dulu sebelum ke situ, lil hasanah tadi, kebaikan itu selain badannya kuat menyebabkan wa mahabbatan fi qulubi khalqi. Nah, gitu ya. Menyebabkan ada kecintaan di hati, kecintaan kita kepada manusia yang lain. Jadi orang berkebaikan tuh melihat orang itu sayang, nggak yang dilihat yang buruk-buruk saja, gitu ya. Nah, kemudian kebalikannya di sini nggak diartikan Pak Ustadz ya. Jadi Ustadz artikan sekarang. Wa inna fakadzalika, gitu ya. Wa inna sampai gitu ya. Wa inna lisayyi'ah, dan sesungguhnya perbuatan buruk itu sawadan fil wajhi, maka akan menyebabkan wajahnya jadi bermuram, jadi menghitam. Sawadan itu akar kata dengan sauda, habatus sauda. Sawadan sauda nampaknya hitam. Ya. Barang siapa berbuat keburukan maka wajahnya menghitam. Kemudian wa zulmatan fi qalbi, zulumat. Hatinya dalam zulumat, dalam kegelapan, dipenuhi dengan kezaliman. Wa wahnan fil badan. Kemudian badannya lemah. Badannya gampang sakit. Anu kasyana fi rizki, rezekinya jauh, rezekinya sulit. Wa bughbatan fi qulubi khalqi. Dan apa? Yang itu adalah kebencian dalam hatinya kepada orang lain. Nah, berarti dari sini kita dimotivasi untuk apa? Berbuat kebaikan, selalu legowo, selalu ikhlas, menyayangi sekitar. Ya Allah. Bagus sekali tadi ya. Apa tadi? Legowo, ikhlas. Satu lagi yang pertama? Menyayangi sekitarnya, saudara, teman, tetangga. Ini kayaknya Bu Islamiyah ini sudah berpuluh-puluh tahun di HK ya? Oh, sudah mbahnya. Oh, sudah mbahnya ya. Ya.
Tapi kan rugi, sudah Mbah kok nggak belajar Tibun Nabawi kan rugi ya. Kalau kena saja. Apapun jawaban dirimu nanti kena. Alhamdulillah sekarang hari ini Allah mengizinkan, karena mungkin dulu-dulu Allah belum mengizinkan ketemu sama Ustadz. Alhamdulillah atas Alasan. izin Allah hari ini Allah mengizinkan bertemu dengan Ustadz dan teman-teman Tibun Nabawi. Ya, online. Alhamdulillah, semoga Online, berkah. atas izin Allah. Ya. Tapi harapannya Bu Islamia ini bukan pertemuan pertama dan yang terakhir ya. Amin. Saya malah pengen putri saya yang ikut nanti belajar Tibun Nabawi, Ustadz. Bukan saya, tapi putri saya gitu. Ya. Baik. Ya, boleh. Monggo nanti direncanakan ya dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita ada waktu berapa menit lagi? Yuk. Nah, itu tadi beberapa fadilah sehat. Sekarang fadilah sakit. Ya. Fadilah apa? Sakit. Yang pertama, ya. Yang pertama, ya. Kita memahami ya bahwa sakit itu fadilahnya besar. Fadilah azimah. Memiliki keutamaan yang besar kalau sakit itu sebenarnya. Tidak ada yang menimpa seorang muslim dari kepenatan, sakit yang berkesinambungan, kebimbangan, kesedihan, penderitaan, kesusahan, sampai duri yang tertusuk karenanya, kecuali dengan itu Allah hapus dosa-dosanya. Berarti orang sakit, dosanya insya Allah dihapus oleh Allah. Karena ada beberapa dosa yang nggak bisa dihapus dengan puasa, dengan sholat. Di antaranya bisa dihapus dengan sakit. Gitu ya. Makanya kita harus memahami ini gitu ya. Kita lihat yang kedua ya. Kita lihat yang kedua ini ya. Ketika kita pengen memahami utuh tentang hakikat sakit, kita harus memahami hakikat kehidupan. Apa hakikat hidupkan itu adalah Zariyat 56 ini. Apa Zariyat 56? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Ibadah, jangan suruh ibadah. maksiat, jangan berbuat dosa agar sehat. Insya Allah seperti itu ya. Kita lihat kasih sayang. Ini dia. Kalau pengen sehat kita harus ini ya bahasanya menyayangi sesama. Ini penting. Menyayangi sekitar, menyayangi lingkungan. Betul sekali. Ini soalnya ini menjadi tips sehat. Ya, tips sehat yaitu biar kita sehat kita harus menyayangi, mencintai kalau bahasa. Mencintai saudara kita, saudara seiman. Tidak beriman seorang selagi kamu tidak mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Kan di sini ada kasih sayang itu akan melahirkan sehat. Contoh di dalam hubungan persahabatan itu ada maaf, ada terima kasih misalnya. Dia mengucapkan terima kasih, saya minta maaf, saya memaafkan gitu ya. Di situ ada kaidah sehingga kita jadi sehat dan kuat. Oke, ini nggak usah. Oke. Kita langsung ke sini bab yang terakhir saja. Nah, ini dia. Bab yang terakhir. Ya, sebelum kita diskusi, itu hikmah kisah sang hamba. Ini berikut Ustaz akan menyajikan beberapa kisah. Ya, kisah hikmah ya. Kisah hikmah tentang hamba yang sakit. Gitu ya. Ustaz akan menjelaskan ini, ya. Gitu ya. Namun sebelumnya Ustaz mau bertanya, sudah capek belum? Belum. Angin topan di rumah saja Pak Ustadz. Oh, angin topan. Oh, Insya Iya, Allah. di rumah saja. Tambah semangat, Ustaz. Tambah semangat. Alhamdulillah. Ya sudah kalau gitu, Ustaz boleh bercerita. Boleh banget. Oke, baik. Kita akan belajar. Kita akan apa namanya? Akan belajar mengambil hikmah dari beberapa kisah hamba-hamba Allah yang Allah uji dengan Sakit. Sakit. ya, gitu ya. Kalau ini kisah nanti jangan tidur ya. Enggak.
Kisah pertama ini, ayo kita pelajari ya. Kisah pertama ya, kita pahami ya. Jadi ada kisah begini ya, saudara sekalian ya. Jadi ada seorang anak kecil, kisahnya anak seorang kecil yang lagi sakit. Ya, anak kecil ini menderita penyakit paru-paru. Ya, sakit apa? Paru-paru. Kemudian cek ke dokter, orang tuanya membawa ke dokter untuk cek, dokter spesialis paru-paru, gitu kan? Setelah dicek, maka dokter mengatakan bahwa penyakit anak ibu, anak bapak sangat kalau levelnya ya stadiumnya sudah apa? Sudah apa? Ya, kalau dalam dunia medis yang paling tinggi, yang paling parah namanya apa? Degeneratif. Ya. Apa? Ustaz. Ya, namanya apa? Kan ada akut, ada subakut, ada degeneratif. Dokter menyampaikan bahwa penyakit paru anak bapak itu sudah sampai level degeneratif. Bahkan degeneratifnya itu penyakitnya sudah level yang paling tinggi, sehingga menurut dokter tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa, Pak? Disembuhkan. Bahkan dokter juga memberikan vonis. Apa vonisnya? Dokter mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa anak ibu kematiannya tidak akan lama lagi. Tuh. Kemudian kedua orang tuanya antara sedih, antara galau, bimbang gitu ya. Tapi dia masih punya semangat untuk menyayangi, semangat untuk mengasuh, semangat untuk menjaga anak ini. Maka kedua orang tuanya membawa anak ini ke pulang kampung, ke sebuah pedesaan. Ya, sebuah tempat yang itu masih banyak sawah, banyak banyak pohon-pohon gitu ya. Harapannya kehadapan orang tua itu di akhir usia anak ini bisa menikmati udara pedesaan yang segar serta pemandangan yang alami gitu ya. Maka ketika sudah sampai pedesaan, maka anak ini bisa bermain dengan riang gitu ya. Kemudian ketika dia sedang suatu hari bermain, dia membawa sepotong kue yang dingin di tangannya. Jadi kue tapi dingin. Tiba-tiba ketika dia lagi bermain itu ada seorang laki-laki usia lanjut ya, laki-laki yang sudah senior gitu ya. Senior ya. Kemudian laki-laki ini mendekati anak itu, dan laki-laki yang sudah lanjut ini melihat kok mata anak ini sayu gitu ya. Maka akhirnya dari tempat yang tidak jauh dari anak itu ternyata kedua orang tuanya menjaga, lihatin sama jagain. Maka laki-laki tua tadi mendatangi kedua orang tuanya, kedua orang tua anak ini dan bertanya, wahai bapak ibu, apakah kalian ingin anak kalian tetap hidup? Jawabannya gimana? Iya. Ya. Orang tuanya mengangguk, anak itu juga mengangguk. Maka akhirnya laki-laki memberikan saran kepada anak itu, kepada orang tua itu. Bagaimana sarannya? Ini. Bagaimana kamu bisa hidup sementara kamu makan makanan yang mati? Gitu bahasanya itu. Nah, ini bicara tentang pola makan, pola hidup. Jadi laki-laki itu mengatakan tadi kan anak ini bawa roti dingin lagi. Ya. Maka laki-laki mengatakan bagaimana kamu bisa hidup sementara kamu makan makanan yang mati. Maka orang tua ini memberikan nasihat lagi. Kamu itu seharusnya mengkonsumsi makanan yang hidup atau living food. Makanan yang hidup itu apa? Contoh makanan hidup itu bukan roti ternyata. Daging, sayuran, buah, dan semua yang diciptakan Allah di alam yang masih terasa kehangatan tanah dan masih ada jejak kehidupan alam. Makanan yang tanpa diolah ya, Ustaz? Iya, betul sekali. Maka
anak. Kemudian anak dan orang tua itu kemudian berkata, maka nasihatilah kami. Gitu. Maka kemudian nasihat laki-laki tadi masuk ke dalam hati anak itu dan masuk ke dalam hati orang tuanya, gitu ya. Gitu. Maka setelah itu anak itu setiap makan ya dikasih oleh orang tuanya hanya makanan yang kalau bahasa tadi apa? Alami. Makanan yang hidup. Makanan yang hidup itu makanan yang mengandung denyut vitalitas kehidupan. Tadi ada daging, sayuran, roti boleh, tapi bahannya dari belum lama dipetik. Tapi rotinya masih hangat. Misalnya apa? Ada nggak roti terbuat dari singkong? Nah itu yang dimaksud. Pokoknya yang dipetik dari ladang yang belum lama. Dan kemudian anak ini juga makan buah-buahan segar. Maka sejak merubah pola makannya, maka sejak saat itu kesehatan anak ini mulai membaik. Tubuhnya mulai bugar kembali dan tidak pucat lagi, matanya tidak sayu lagi. Nah setelah itu setelah sekian lama di desa tadi, kemudian ke orang tuanya membawa lagi ke dokter untuk dicek. Begitu dicek, gitu ya, maka dokter ini ternganga karena tercengang. Kenapa? Dia lihat itu penyakit yang dahulu divonis oleh dokter nggak bisa sembuh, ternyata penyakit itu sudah tidak ada lagi di tubuh anak itu. Nah, coba kita ambil apa? Hikmahnya. Ya. Sebenarnya kalau panjenengan pengen tahu ya, kisah ini adalah tentang anak yang nanti anak ini setelahnya dewasa menjadi seorang pakar nutrisi. Ada yang kenal nggak kira-kira? Namanya Gayelet Hauser. Beliau ini Muslim. Beliau menulis buku Al-Ghiza Yashna Al-Mu'jijat. Gitu ya. Nah, ketika para dokter memvonisnya dengan kematian, tapi malaikat maut tidak memvonisnya demikian. Gitu. Ketika para dokter menginginkan agar dia mengakhiri hidupnya di pedesaan, tetapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Ketika para dokter tidak sanggup mengobatinya, tetapi Allah itu kan kuat. Ya? Maka Allah kemudian menguatkan anak itu. Maka hikmahnya bisa jadi diri kita tertimpa suatu penyakit, tetapi kita tidak menyadarinya. Kemudian kita mengkonsumsi makan yang di dalamnya ada obat, maka penyakit itu disembuhkan, akan hilang atas izin Allah SWT. Gitu ya. Jadi kadang kita sakit tapi tidak menyadarinya. Kemudian kita mengkonsumsi zaitun, kita mengkonsumsi habatus sauda, kita minum madu, ya. Kita mengkonsumsi gamat misalnya, gitu ya. Tiba-tiba penyakit yang ada dalam tubuh Allah sembuhkan, padahal kita nggak menyadarinya, padahal kita nggak tahu, gitu ya. Contoh misalnya, kadang kita itu kalau minum air zam-zam biasa saja, gitu kan ya. Padahal apa? Rasulullah bersabda, ma'un, zam-zam lima syuriballah. Dan di air zam-zam itu tergantung niat yang meminumnya. Niatnya apa gitu loh. Saya pengen sehat maka itu akan menjadi obat. Saya pengen pinter maka akan menjadi pinter. Maka sampai Nabi menyampaikan innaha tu'amu tu'min. Jadi gini, air zam-zam itu makanan yang mengenyangkan. Itu kan minuman ya sebenarnya, air ya. Tapi ada yang mengenyangkan. Maka ini maka kan ada itu toh, ada iklan toh. Ustadz itu ada sebuah iklan produk di TV yang Ustadz curiga jangan-jangan baca hadis ini gitu ya. Air zam-zam makanan yang mengenyangkan, wasyifa'u suqmin, dan obat bagi penyakit. Ingin tahu nggak yang dimaksud tadi iklan tadi? Kan ada iklannya itu. Minum makanan bergizi. Susu kental
Kan di Hong Kong saya nggak pernah nonton TV Indonesia Pak Ustadz, nggak tahu kalau ada iklan seperti itu. Baik. Ya. Teruslah kau beralasan, nggak apa-apa. Iklan itu udah lama, iklan apa itu? Itu Ustadz iklan Energen kalau nggak salah. Ya, betul sekali ya, Energen ya. Ya. Kan itu iklannya kan minum makanan bergizi. Kalau air zam-zam tuh makanan yang bergizi. Gitu ya. Oke. Ya. Maka betapa banyak orang yang menderita sakit parah, kemudian dia membiasakan diri minum air zam-zam yang penuh berkah ini, kemudian atas izin Allah Menyembuhkan. Ini kisah pertama ya. Jadi kita Allah menyembuhkan lewat apa? Air zam-zam. Sebelum air tadi apa? Makanan. Lewat udara. Makanan yang hidup. Ya, nutrisi. Nutrisi yang Kita- sayur-sayuran yang masih Betul. segar. Betul. Maka kita harus perhatikan nutrisi, tidak asal enak di lidah, tapi nutrisi yang asupan dalam tubuh kita itu harus nutrisi yang baik. Nah, jadi kan pengen tahu nutrisi yang baik untuk belajar ilmu tentang kuluas dan tayyiban. Nah, itu hanya dipelajari di Ibnu Nabawi kan itu. Oke, baik. Ini masih ada satu atau dua kisah lagi, tapi sudah jam 12 ya. Saya pikir cukup ya. Saya cukup dari Ustadz pemaparannya. Nanti kita diskusi dulu ya. Ustadz kembalikan kepada pembawa acara untuk memandu acara diskusi. Baik, ini belum Ustadz akhiri. Ustadz kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Silakan langsung dibuka forum tanya jawab. Atas Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Ufitillah yang mau bertanya, kami persilakan. Niatnya kita sebagai praktisi agar ketafidan kita itu tetap kepada jalan yang sebenarnya gitu Ustaz. Iman. Baik Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jazakallah khair atasnya. Dan Ustaz hanya bisa menduga yang viral itu adalah foto dan tulisan mungkin begitu. Oh. Ya, oke, itu ya. Mudah-mudahan itu arahnya begini. Jadi memang kan kita kembali ke konsep dasar Tibun Nabawi, bahwa Tibun Nabawi itu asasnya ada dua. Pertama, tidak boleh syirik. Berarti kita harus memiliki salimul akidah, memiliki akidah tauhid yang selamat. Kita harus, kalau begitu kita harus menghindarkan, kita harus menjauhi syirik, menjauhi khurafat, menjauhi tahayul. Ketika ada pesan kemudian melahirkan keyakinan siapa yang nge-share ini nanti bakal dapat kebaikan ini dan seterusnya, tentunya itu dilihat dari aspek amal, itu tahayul, itu khurafat ya, dan itu tidak perkenankan atau tidak dianjurkan, tidak disyariatkan oleh agama gitu ya. Cuma ketika pesan, kalau ada pesan nasihat misalnya tanpa foto gitu ya, pesan nasihat gitu ya, dan nasihat itu sumber Quran dan Sunnah, maka di situ contoh misalnya nih Ustadz nanti misalnya Ustadz akan bikin story di WA misalnya Quran surat A ayat sekian begitu ya, gitu ya. Tentunya di situ kalau di situ ada syariatnya, misalnya Rasulullah misalnya di situ ada ayat tegakkanlah sholat gitu ya. Maka bagi yang kemudian yang sebelumnya lalai kemudian kau membaca itu kemudian sholat, maka sudah tentu Allah akan berikan fadilah ke Ustaz. Kalau itu diperbolehkan ya, karena sumbernya Quran. Tetapi kalau yang tadi yang referral ini memang kita
Mbak Eni Munawar nanti pos dulu. Ini Fatim. Suaranya Ustaz hilang. Suaranya Ustaz hilang, Pak Ustaz suaranya nggak ada. Ini gangguan juga. Ini. Mungkin angin topan itu ya, suaranya hilang Pak Ustaz, nggak ada suara. Mungkin harus dimatikan dulu sih, juga keluar dulu. Untuk salah satu Bluetooth, Mbak Eni Munawar diversifikasi konsen. Suaranya hilang, nggak ada. Kenapa? Tolong di-mute ya, Mbak Eni. Mbak Eni di-mute. Nah, Gak apa-apa. Oke, sekarang dari situ kuncinya. Monggo Ustaz lanjut. Ustaz keluar. Keluar Mbak. Panas. Pak Ustadznya udah keluar ini yang nggak ada Oke. penutupan doa. Bentar kita tunggu. Setelah ini, Belum penutupan doa. Dan oh, orang pan tak. Oh tahu ya. baik, apakah maaf tadi saya terlempar ya? Ini dari keluar sedikit dari Zoom ya. Ini suara Ustaz masih terdengar jelas kah? Susah. Baik. Ini untuk agar apa? Agar Ustaz tidak ini lagi. Ini Ustaz sementara Ustaz off cam ya, nggak apa-apa ya? Oke, baik. Saya pikir tadi sudah cukup jelas jawabannya dari pertanyaan Ibu Nursari tadi ya, terkait dengan tadi. Jadi kita harus hati-hati terkait dengan khurafat, tahayul gitu ya. Mungkin sampai bid'ah gitu ya, harus hati-hati aja kalau jangan sampai kita yang penting ikut memforward, ikut meng-share apa-apa yang ada di sosial media. Kita harus bijak menggunakan sosial media kita karena apa? Karena bisa jadi hal yang kita belum jelas sebelumnya langsung kita share kan itu ya. Nah, ini mungkin nanti akan cenderung ada mudarat atau keburukannya. Baik, saya pikir cukup ya dirinya dibilangkan Allah. Karena di sini sudah azan dan di sana mungkin sudah azan dan juga tadi ada masalah ada berapa titik 8 ya. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa keberkahan dan manfaat kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan kedua langsung saja ya, Ustaz pimpin doa ya. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in bi rahmatika ya arhamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Amin ya rabbal alamin. rahmatan lana min amrina rasyada. Rabbana atina alaina sabar wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana wa li walidina warhamna kama rabbauna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kita ada webinar seri yang kedua, mudah-mudahan seperti itu. Nanti silakan diikutin kembali, nanti tergantung jadwal di manajemen ya, mudah-mudahan begitu. Demikian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alam. Wa'afu minkum. Ustaz kembalikan kepada pembawa acara atau manajemen untuk diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmu Pak Ustaz. Ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Ustaz. Kami ucapkan yang telah berbagi ilmu untuk kami semua. Semoga kami dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pada hari ini telah berjalan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara webinar pada hari ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang tidak terhingga. Amin. Amin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf ada kesalahan dalam berucap, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Secara marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Para juru majelis. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin Oke, Ustaz. mohon Ustaz undur diri dulu. Iya Ustaz. Syukron Ustaz. Saya juga undur diri. Lalu dan juga teman-teman. Saya juga undur diri ya.